Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita duduk sejenak untuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang salatut tatawu atau salat nawafilah, salat sunnah. Yang dimana salat sunnah ini merupakan sebab datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam satu hadis qudsi bahwa tak kala seorang hamba mengerjakan nawafil ay salat-salat sunnah, maka kuntu ahibbahu, aku akan mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Kata beliau, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepadaku, sal, wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku apa yang engkau inginkan. Fakultu, lalu aku berkata, kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku meminta kepadamu agar berdekatan, agar menemanimu nanti di surga. Permintaan yang luar biasa, karena memang sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka itu himmatuhum himmatul jannah, himmatul akhirah. Semangat mereka adalah semangat akhirat, bukan semangat dunia. Jadi tak kala disuruh minta oleh Rasulullah, maka dia minta untuk apa? Menemani Rasulullah di surga. Faqala aghayra dzalik, enggak yang lain? Ada enggak yang lain, kata Rasulullah, selain ini? Fakultu huwa dzak, maka kata Rabi'ah, ini hanya itu yang aku minta. Qala fa inni ala nafsika bikasratis sujud, maka bantulah aku untuk bisa memenuhi kebutuhanmu, permintaanmu itu dengan apa? Dengan memperbanyak salat sunnah. Nah, ini diantara keutamaan apa? Keutamaan salat sunnah. Di samping dia mendatangkan kecintaan Allah, dia juga bisa menyebabkan masuk ke dalam surga plus berdampingan dengan Rasulullah. Belum lagi salat sunnah yang kita kerjakan ini akan menambal kekurangan-kekurangan salat wajib kita. Ditambah lagi akan dibebaskan dari api neraka jahanam. Sehingga ulama kita menyebutkan bahwa salat sunnah itu terbagi menjadi dua. Kalau ada papan tulis tapi belum bisa ini ya menulis. Salat sunnah terbagi menjadi dua. Ada yang muaqqatah, ada yang terikat dengan waktu, dan ada yang tidak terikat dengan waktu. Nah, kalau yang terikat dengan waktu, diantaranya adalah salat sunnah rawatib, yang mengiringi salat wajib. Jumlahnya ada 22 rakaat. Jumlahnya ada 22 rakaat. Dikumpulkan dari riwayat-riwayat yang banyak. Kalau riwayat Abdullah bin Umar menyebutkan 12 rakaat. Ada juga di riwayat yang lain menyebutkan apa? 10 rakaat. Kita hitung dulu, Pak. 4 rakaat sebelum duhur. Sudah? Kemudian 4 rakaat setelah duhur. Sudah berapa jumlahnya? 8. 4 rakaat sebelum asar, 14. Karena Rasulullah bersabda, rahimallahu mra'an shalla arba'an qoblal asri, semoga Allah merahmati seseorang yang salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Sudah berapa sudah? 12 ya. Wa raka'ataini qoblal maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib, 14. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Sudah berapa sudah jumlahnya? 18 ya.
wa raka'ataini qoblal ghadati atau qabla sholati subhi, 2 rakaat sebelum salat subuh. Yang Aisyah sebutkan khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sudah berapa sudah Pak jumlahnya? 20 sudah. Tambah 2 wa raka'ataini ba'dal jum'ah, dan 2 rakaat setelah Jumatan. Jadi 22. Akan tetapi di Jumatan ini Pak harus diperbaiki niatnya ya. Jangan niat mutlak kayak gitu. Harus diniatkan sholat sunnah ba'diyal jum'ah. Sholat sunnah ba'diyal jum'ah. Paham? Karena qobliyal jum'ah nanti nggak ada. Yang ada hanya ba'diyal jum'ah. Karena para ulama berselisih pendapat tentang Jumat ini Pak, apakah dia duhur yang dikosor ataukah dia sholat yang menyendiri, yang tersendiri, tidak ada kaitannya dengan duhur. Paham? Kalau sekiranya duhur yang dikosor, maka nanti setelah duhur kan nggak ada lagi sholat sunnah kan? Yang wajib saja dipendekkan, ngapain nambahin sunnah kan? Tapi kalau kita menganggap ini adalah sholat sendiri, bukan duhur, ya bukan bukan duhur yang dikosor, maka nanti ada ba'diyah Jumat. Paham? Ada ba'diyah Jumat. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa khutbah 2 kali pas Jumatan itu menggantikan atau menutupi kekurangan sholat duhur. Enggak, ini bukan syarat. Khutbah ini bukan syarat. Sehingga nanti bisa ditegakkan Jumatan meskipun nggak ada yang khutbah. Atau kalau sekiranya ada yang khutbah mungkin hanya sekedar khutbah pertama alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Adapun terjemahannya cari sendiri, tafsirannya cari sendiri. Kemudian di khutbah kedua baca lagi qul huwallahu ahad Allahus samad, tafsirannya cari sendiri. Paham? Itu boleh. Karena ini mimbabit tablik, hanya sekedar menyampaikan Pak. Mau orang itu paham atau enggak paham bukan urusan si penyampai. Karena boleh jadi orang yang disampaikan sesuatu berita itu lebih paham daripada yang menyampaikan. Tugas orang itu adalah balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku meskipun 1 ayat, kamu paham atau enggak paham. Paham Pak? Kata Rasulullah di saat hajatul wada, haji perpisahan, Rasulullah menyampaikan liyuballighu syahidu minkumul ghaib. Hendaknya yang hadir saat ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kira-kira semua paham enggak apa yang disampaikan Rasulullah? Belum tentu. Tapi semuanya disuruh untuk tablighur risalah, menyampaikan risalah. Nah, itu yang berkenaan dengan apa? Dengan rawatib. Yang mengiringi sholat wajib. Coba ulangi Pak Wahyu. Yang pertama apa? Terus ya enggak? Iya, coba Pak ulang setelah. 2 rakaat setelah Isya. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nanti setelah sholat subuh nggak ada lagi kan? Kemudian 2 rakaat setelah Jumatan. Di antaranya lagi yang terikat dengan waktu, seperti tahiyatul masjid, terikat waktu masuk ke masjid, salat sunnah istisqa, salat sunnah khusyuf, kemudian salat sunnah yang lainnya itu terikat dengan apa? Dengan waktu. Sehingga nanti kalau sekiranya pas bersamaan dengan waktu larangan salat, ini tidak ada kaitannya. Paham Pak? Contoh, dia masuk masjid setelah asar ditegakkan. Sementara ada larangan nggak boleh sholat setelah asar kan? Bersamaan dia masuk, dia mau sholat tahiyatul masjid. Maka ini tidak mengapa, karena ini adalah sholat yang memiliki sebab. Di mana ada sebabnya, di situ dia laksanakan. Demikian juga sholat gerhana, pas bertepatan setelah selesai asar atau setelah selesai sholat subuh.
maka tetap dia harus kerjakan karena ini adalah sholat yang ada sebabnya, zatus sabab. Dan banyak lagi. Ini tipe yang pertama atau jenis yang pertama, sholat sunnah yang pertama, yaitu yang terikat dengan waktu. Ada yang tidak terikat dengan waktu, Pak, yaitu sholat sunnah mutlak. Di antaranya kalau khotib belum naik mimbar, biasanya ada orang sholat terus itu, Pak, ya. Sholat terus, ini namanya sholat apa? Sholat sunnah mutlak, tidak terikat dengan waktu. Dia sholat juga berapapun jumlahnya dia laksanakan. Kata penulis di sini, babu sholati tatawu'i, bab sholat sunnah, wahia arba'un qabla zuhri wa arba'un ba'daha. Jadi kalau sekiranya, Pak, ada hadis yang menyebutkan sholat sunnah 4 rakaat, maka itu harus dibagi dua, ya, dua. Nggak boleh sholat sunnah 4 rakaat dengan 1 tasyahud, ya, nggak boleh. Apalagi dengan 2 tasyahud. Kalau yang biasa dikerjakan sebagian organisasi di Indonesia ini, dia mengerjakan sholat taraweh 4 rakaat dengan apa? Dengan 1 tasyahud, ya, atau 2 tasyahud, Pak? 1 tasyahud. Seharusnya masna, karena memang ini hukum asal sholat sunnah itu 2 rakaat. Masna. Jadi kalau menyebutkan 4 rakaat berarti 2 rakaat salam, kemudian naik lagi, sholat lagi 2 rakaat. Barulah jumlahnya 4 rakaat. Wa arba'un qoblal asri, ini sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, 4 rakaat sebelum asar. Wa rakaatani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib dan sebelum maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya wa rakaatani qabla salatil fajri. Ini juga 2 rakaat sebelum salat fajar atau salat sunnah qobliyah subhi. Wa salatid duha, ini salat duha. Jadi salat duha ini para ulama berselisih mengenai waktunya, kapan ini? Apakah ketika matahari syuruk, mulai muncul, hingga sebelum tergelincir matahari atau masuk waktu sholat duhur? Nah, sementara ada hadis lain yang menyebutkan tentang sholat syuruk, kan? Paham, Pak? Sholat syuruk. Ini terjadi khilaf bainal ulama, di antara ulama, apakah sholat sunnah syuruk ini hadisnya sahih atau dhaif? Kalau mereka menganggap ini sahih, ya sudah, amalkan sholat sunnah syuruk. Kalau sekiranya dia tidak, ini enggak sahih hadisnya ini, ya sudah, berarti dia duha fi awalil waqti, di awal waktu. Jadi duha 2 rakaat hingga 8 rakaat atau lebih dari itu. Wa sholatul laili wa aksaruha salasata asyara rakaatan yutiru fi akhiriha, dan sholat malam. Sholat malam ini, Pak, di antara hikmahnya adalah ihya'ul lail, menghidupkan malam, sekaligus melatih diri kita ikhlas. Melatih diri kita untuk apa, Pak? Menjadi hamba-hamba mukhlisin yang ikhlas. Coba bayangkan, Pak, kita sholat nggak ada yang lihat, kan? Nggak ada yang lihat. Kita nggak bangunin Pak RT, bangunin tetangga, yuk liatin aku sholat, enggak, kan? Beda dengan sholat berjamaah di masjid, dilihat orang. Ada muncul keinginan, mungkin dipuji, kok mungkin ditanya, malu ditanya, kok nggak pernah hadir sholat, dan yang lainnya. Ada hal-hal yang mendorong dia untuk sholat, selain ikhlas karena Allah. Beda dengan sholat malam. Sholat malam dia mengerjakannya murni karena Allah. Dan sholat malam ini harus dikerjakan sendiri-sendiri, nggak boleh berjamaah, kecuali taraweh. Paham, Pak? Kecuali taraweh. Taraweh ini wajib berjamaah, afdolnya berjamaah, bukan wajib, ya, tapi afdolnya berjamaah. Karena memang di zaman Umar bin Khattab, di situ dihidupkan
sunnah yang pernah ditinggalkan oleh sahabat. Di zaman Rasulullah pernah 3 kali mengerjakan sholat tarawih ini kemudian meninggalkan karena takut nanti sahabat menganggap ini adalah kewajiban. Akhirnya ditinggalkan. Di zaman Abu Bakar enggak dikerjakan, di zaman Umar mulailah dikerjakan. Kemudian Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam, mengumpulkan sahabat-sahabat yang lain, sehingga Umar berkata, nikmatul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya apa? Bid'ah yang sebelumnya belum pernah dikerjakan. Di zaman Abu Bakar. Paham? Terus dimunculkan lagi, dihidupkan lagi yang dulu pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Kalau bid'ah secara hakiki kan benar-benar enggak pernah dikerjakan oleh Rasulullah kan? Paham Pak? Tapi ini adalah bid'ah yang sebelumnya enggak dikerjakan di zaman Abu Bakar. Jadi hikmahnya adalah ihya'ul lail, menghidupkan malam. Sehingga makin banyak rakaatnya lebih diutamakan lagi. Kalau sekiranya Bapak sanggup 11 rakaat atau 13 rakaat, tapi surahnya panjang-panjang, rakaat pertama surah Al-Baqarah, kemudian rakaat kedua surah An-Nisa, ya kan? Maka ini bisa sampai jam 11, jam 12 atau jam 1 kan? Lutut mungkin bergetar-getar sudah kalau seperti ini kan? Batuk-batuk sudah jamaah di belakang. Nah, jadi tujuannya adalah menghidupkan malam. Jangan 20 rakaat tapi rakaat pertama kul semuanya. Setelah itu apa? Setelah itu nongkrong, ngobrol panjang lebar, ngopi sampai larut malam. Bukan ini tujuannya. Nah, kalau sekiranya nggak bisa bacaannya panjang-panjang, ya pendek-pendekin bacaannya, cuma perbanyak rakaatnya. 23 atau lebih dari itu, 30 rakaat atau 40 rakaat. Yang intinya adalah ihya'ul lail, menghidupkan malam. Adapun yang dikerjakan oleh Rasulullah 11 rakaat, tapi itu bacaannya panjang-panjang kan? Sampai mendekati waktu subuh. Karena bacaannya yang panjang. Sehingga para ulama mengatakan bahwa hikmahnya adalah ihya'ul lail, menghidupkan malam, mengisi malam-malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita 11 rakaat, bacaannya pendek-pendek, setelah itu balas dendam makannya, akhirnya enggak bisa bergerak sampai subuh. Subuh dihantam lagi dengan sahur yang banyak, tidur lagi setelah sholat subuh. Bangunnya jam 9. Jadi kalau di Arab itu kata teman saya, kita di Yaman ini puasanya itu 3 jam saja. Kok bisa Ustaz puasanya 3 jam di Yaman? Iya, karena habis sholat subuh tidur, nanti jam 10 baru bangun. Ya kan? Tidur. Sepi kalau pagi hari itu. Setelah itu nanti sholat duhur, habis duhur nanti tidur lagi panjang sampai mendekati asar. Ya kan? Setelah asar baru mulai berkegiatan untuk menyiapkan buka. Sekitar 3 jam saja. Setelah itu nanti malam baru dipakai gunakan ke pasar, ke ini, akhirnya mereka membalik keadaan. Seharusnya siang dipakai aktivitas, ini malam menjadi aktivitas. Seharusnya malam aktivitas ibadah, ini aktivitas dunianya di malam hari. Kemudian yang berikutnya adalah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Ini merupakan sunnah hukumnya tahiyatul masjid. Jadi kalau seorang masuk ke dalam masjid, kemudian dia disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat sebagai bentuk pemuliaan terhadap masjid tersebut. Kalau sekiranya musola, maka nggak ada tahiyatul musola atau tahiyatul bait, nggak ada. Yang ada hanyalah tahiyatul masjid. Kemudian istikharah. Ini sholat sunnah istikharah. Dia sholat 2 rakaat. Dan istikharah ini hikmahnya adalah meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar nanti apapun yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menolong kita
dari perbuatan tersebut. Tapi tentunya ini dalam hal dunia Pak ya. Kita banyakkan dalam hal dunia ini usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian, kok saya lihat janda di sana ada ya. Ya Allah tolong mudahkan saya nikah dengan janda itu. Dia usul kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah menganggap baik nikah sama janda itu akan membuahkan kebaikan dan kebahagiaan baginya. Paham? Sehingga mintanya kepada Allah itu dimudahkan. Paham Pak? Bukan minta dipilihkan, ya Allah kalau sekiranya dia baik tolong mudahkan, kalau sekiranya buruk enggak usah dilancarkan. Ini sudah duluan dia ngusul, ya Allah mudahkan nikah sama dia. Berarti dia sudah menganggap ada kebahagiaan, dia sudah melampaui takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam perkara dunia seseorang itu belum tahu akibatul umur, apa akibat setelahnya nanti. Paham? Dia nggak tahu apa setelahnya nanti. Dia kan hanya bisa berusaha, berencana ke depannya begini, tapi belum tentu terjadi. Belum tentu baik yang dia kira baik itu baik bagi Allah. Tapi pilihan Allah itu adalah pilihan yang terbaik. Sehingga kalau sekiranya ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan pilihannya sendiri ternyata kurang enak dengan kita, Allah akan membantu. Allah akan memudahkan, memberikan jalan yang terbaik. Itu diantara faedah dari istikharah. Kita biasanya istikharahnya itu pas mau nikah aja Pak ya. Seharusnya dalam segala aktivitas urusan dunia kita istikharah, minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa raka'atani baina kulli adzanin wa iqamah. Dan 2 rakaat antara setiap adzan dan iqamah. Ini mungkin salat sunnah ba'diyah. Qobliyah. Paham salat sunnah qobliyah. Jadi kalau sekiranya Bapak sedang salat 2 rakaat nih. Qadarullah qomat. Salat ditegakkan. Maka Bapak harus pintar-pintar dalam hal ini. Kalau bisa sekiranya mengambil 2 kebaikan, ngerjakan sholat sunnah tanpa meninggalkan sholat wajib, tanpa meninggalkan 1 rakaat dari sholat wajib, maka sempurnakan. Jangan buru-buru langsung membatalkan. Kalau sekiranya ini qomatnya ini sekitar sekian detik, sekian menit qomatnya kan, saya masih sempat melaksanakan. Ya sudah laksanakan dulu. Oh, pikirkan lagi, kira-kira saya kerjakan ini saya nggak ketinggalan 1 rakaat karena imam ini bacaannya panjang. Ya sudah, selesaikan dulu. Jangan buru-buru membatalkan sholat sunnah karena di sana ada keutamaan. Nah, ini tentang sholat sunnah. Silakan Pak, barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke sholatul jamaah. Ada Pak, silakan Pak. Ya mungkin sholat tahiyatul masjid kali pas masuk masjid kan. Kalau qobliyah Jumat nggak ada. Salam. Kalau misalnya bangunnya berarti sudah lebih awal, dia tidur lagi. maka menyelesaikan hajat dulu, kemudian langsung berangkat ke masjid untuk jamaah subuh. Sehingga nggak sampai masjid sudah mengangkat, sehingga nggak sempat sholat. Iya. Kapan saat yang tepat untuk setelah salat subuh. Setelah salat subuh, Pak. Iya, karena itu ada zatus sabab. Salat yang berkaitan dengan sebab yaitu mengqadha. Sehingga tidak ada kaitannya dengan waktu. Karena qadha itu mengerjakan ibadah di luar waktu. Jadi dia kerjakan langsung
atau mungkin waktu senggang setelah setelah syuruk mungkin, atau di waktu-waktu yang dia lebih leluasa. Yang namanya qada kan lebih luas waktunya. Pak belakang. Iya. Ya itu hadis itu mengarah kepada kalau sekiranya dia tetap sholat sehingga meninggalkan sholat wajib, dalam artian dia kehilangan 1 rakaat atau 2 rakaat, paham? Ini permasalahannya kalau dia bisa menggabungkan, Pak. Paham? Dia bisa menggabungkan, dia kerjakan sunnah tanpa meninggalkan wajib. Ya sudah, dikerjakan dulu, dia sempurnakan. Tapi kalau sekiranya dia sholatnya panjang sehingga ketinggalan jamaah, ini baru terkena hadis itu. Paham? Kalau dia tetap mengerjakan sholat sunnahnya sementara dia harus tertinggal jamaah 1 rakaat gitu, ya selesai dia. Dia haram mengerjakan itu. Mengerjakan sholat sunnah. Karena meninggalkan kewajiban. Kewajiban berjamaah. Iya, itu yang benar 2 rakaat, Pak. Kalau sekiranya dia bilang 4 rakaat, berarti dia menganggap Jumatan itu adalah duhur. Ya kan, duhur yang dikosor. Sementara duhur kan ada ini ba'diyahnya kan? Tapi ini masalahnya kosor. Masa yang wajib saja dikurangi plus ditambah lagi yang sunnah, kan gak mungkin. Kalau sekiranya wajib saja yang sudah dikosor, maka gak boleh lagi dikerjakan yang sunnah. Karena memang itu kebiasaan Rasulullah, tak kala dia safar mengkosor sholat, maka dia tidak lagi mengerjakan tasbih, yaitu sholat sunnah. Iya. Nah, kalau sekiranya Bapak sudah tahu di masjid taruhlah salat subuhnya itu 5 jam 5, ya kan? Ya mungkin Bapak datang salat subuhnya sebelumnya itu kemudian berjalan. Tapi qadarullah nih, saya telat bangunnya. Akhirnya saya mengerjakan salat sunnah, tapi saya ketinggalan salat subuh juga di masjid. Ya sudah, antum berjamaah mungkin di rumah. Karena berjamaah itu tidak terikat dengan tempat. Adapun masjid ini adalah afdoliyah, ada keutamaan tambahan. Sebagaimana nanti akan dijelaskan tentang jamaah ini. Bisa berjamaah di rumah, bisa berjamaah di kantor, bisa berjamaah di masjid. Cuma di masjid lebih banyak keutamaannya. Paham? Tapi antum gak luput jamaahnya. Gak luput jamaahnya plus dapat salat sunnah qobliyahnya. Tapi kalau sekiranya bisa menggabungkan kebaikan yang banyak, maka itu lebih baik tinggal diatur saja waktunya. Apa? Saya nggak tahu kalau itu, Pak. Yang saya tahu itu istikharah itu untuk yang sedang mengalami kebimbangan untuk memilih kan. So ini orang lain yang dia transferkan kan. Saya nggak tahu kalau itu. Mungkin dia kiaskan dengan doa kan, mentransfer doa atau mengirimkan doa, titip doa sama dengan titip salat istikharah. Padahal di situ teks hadisnya adalah dia sendiri yang meminta pilihan. Ya, Pak. Iya, seharusnya afdolnya itu sholat sunnah itu semua dikerjakan di rumah. Di antara hikmahnya yang pertama adalah ihya'ul bait bil ibadah, menghidupkan rumah itu dengan ibadah.
plus keluarga kita melihat nih. Secara tidak langsung mereka mendapatkan pendidikan pelajaran kan tentang sholat. Keutamaan yang kedua, meredam pertengkaran antara pasutri. Ini Pak, kalau Bapak sering tengkar dengan istri, berarti ini kurang sholat sunnahnya di rumah. Sedikit-dikit istri lempar piring, pecah ini, aduh ini kurang sholat sunnah ini. Maka banyak-banyak sholat sunnah di rumah. Itu ini peredam kemarahan istri atau pertengkaran di antara pasutri. Seperti itu Pak. Apa? Kita lanjut ke ini ya, salat jamaah. Salatul jamaah. Salat berjamaah. Disebutkan dalam suatu hadis bahwa salatul jamaati afdalu min sab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian 20 kali, 27 kali atau 25 kali. Dalam artian apa Pak? Kita sholat sendirian 25 kali lipat, ini tidak sebanding dengan kita sholat berjamaah dengan orang lain. Belum lagi ditambah kalau sekiranya banyak jamaah, makin banyak lagi keutamaannya. Banyak orangnya, makin banyak lagi keutamaannya. Paham? Jadi makin banyak yang sholat, makin banyak keutamaan di sana. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Di antaranya setiap langkah kita ke masjid itu dihitung pahala, dihapuskan dosa-dosa, diangkat derajat dengan syarat jalan kaki. Kalau sekiranya naik kendaraan nggak dihitung itu, ya kan? Dengan syarat wudu juga dari rumah, nggak wudunya di masjid. Paham? Demikian juga kalau sekiranya kita Jumatan Pak, ya Jumatan ini mau Jumatan besok, ya kan? Kalau Bapak mau mendapatkan keutamaan setiap langkahnya dihitung 1 tahun sholat sunnah dan 1 tahun sholat puasa sunnah dan sholat malam, maka berangkat dari rumah pagi-pagi, sebelumnya mandi, berangkat pagi-pagi, kemudian duduk di dekat imam dan mendengarkan imam berkhutbah. Paham? Barulah dia mendapatkan setiap langkahnya dihitung pahala setahun sholat sunnah dan puasa sunnah. Itu keutamaan yang besar. Ya, keutamaan yang besar. Tapi dengan syarat jalan kaki. Kalau naik motor nggak dapat. Yang dekat-dekat rumahnya mungkin yang Pak Wahyu ya agak jauh ya, lebih banyak langkahnya kan. Plus bisa menurunkan berat badan. Jogging plus ibadah kan. Daripada mondar-mandir sore-sore nggak jelas gitu. Baik berangkat dari rumah, olahraga plus ibadah. Jadi jamaah ini, sholat jamaah tidak terikat dengan tempat, tapi terikat dengan adanya dua orang yang sedang melaksanakan sholat. Satu imam, satu makmum sudah dianggap berjamaah. Mau dia di hutan, di kantor, di rumah, di masjid, maka sudah dianggap berjamaah. Paham Pak? Sholatul jamaah. Karena Rasulullah SAW pernah mengajarkan Ibnu Abbas sholat malam. Kemudian Ibnu Abbas sholat berdiri di sebelah kirinya, kemudian diarahkan ke sebelah kanannya. Dan para ulama menganggap bahwa paling sedikitnya jamaah itu adalah ada makmum dan satu imam, satu makmum. Adapun mazhab Syafi'i yang mensyaratkan bahwa jamaah itu minimalnya 40 orang, ini tidak benar ya. Jadi meskipun Jumatan hanya 2 orang, satu makmum, satu imam, ya sudah, tegakkan sudah Jumatan. Hiya min akidis sunani. Dia termasuk sunnah yang paling muakkad, paling ditekankan karena keutamaannya yang sangat besar. Watan akidu bisnaini, dan dianggap jamaah itu jika ada satu makmum, satu imam. Kalau satu makmumnya nanti berdiri di sebelah kanan imam, kalau sekiranya 2 di belakang imam. Wa idza kasural jam'u kana sawabu aksara. Dan apabila jamaahnya makin banyak, maka makin banyak juga pahalanya.
Wa tasihhu ba'dal mafduli, dan tetap sah dianggap bermakmum kepada yang tidak lebih utama daripada makmum. Contoh gini Pak, kita sedang sholat nih, terus datang Pak Rahmat Masud sholat di sini. Seharusnya kan pemimpin daerah itu yang memimpin sholat juga kan, atau Pak Jokowi, meskipun bacaannya nanti Al-Fatihah gitu Pak, berubah jadinya. Tapi yang lebih utama adalah pemimpin suatu negara itu juga menjadi pemimpin sholat berjamaah. Yang di depan mafdul, padahal yang di belakang adalah afdol atau fadil. Maka tetap sah, tetap dianggap. Karena yang terpenting, yang terdepan untuk menjadi imam adalah aqra'uhum, orang yang paling bagus bacaannya, paling pandai dalam hal sunnah, tentunya dalam hal sholat, kemudian dalam yang duluan mengenal Islam, kemudian yang berikutnya duluan hijrahnya. Kemudian kata penulis, mana tadi? Wal aula ayyakunal imamu minal khiyari. Yang lebih utama menjadi imam adalah manusia-manusia pilihan yang kita sebutkan tadi kriterianya. Yang paling bagus bacaannya, suaranya merdu, makhraj dan tahsinnya bagus, sehingga sehingga enak didengarkan oleh makmum. Tapi terkadang si makmum ini biasanya nih Pak terfokus pada suara, tidak terfokus pada makna lafaz-lafaz yang dibaca. Ya gimana mau dipahami, kita aja nggak bisa bahasa Arab kan? Sehingga kita fokusnya pada suara. Oh ini enak banget suaranya nih. Nggak fokus pada makna-makna ayat yang dibaca. Sehingga hikmah dari adanya Al-Quran, dibacakannya Al-Quran, yaitu tadabbur, kurang. Ya kurang. Sehingga kita sambil mendengarkan suara juga mikirin kerjaan, mikirin istri, mikirin ini. Karena kita nggak fokus pada makna-makna ayat yang dibaca. Tapi kalau sekiranya Bapak bisa bahasa Arab, maka setiap lantunan ayat yang dibacakan oleh imam, Bapak bisa meresapi kandungannya. Karena paham bahasa Arab. Mau paham bahasa Arab Pak? Syaratnya belajar. Belajar bahasa Arab. Kemudian berikutnya kata penulis wal muftaridul bil mutanaffil wal aks. Nah, ini sekarang permasalahan. Boleh seorang imam sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, atau kebalikannya, imamnya sholat wajib, kemudian makmumnya sholat sunnah. Ada dua orang sahabat datang setelah di mana Rasulullah sedang sholat subuh berjamaah dengan sahabatnya. Kemudian setelah itu selesai sholat, Rasulullah menghampiri dua orang ini. Kenapa engkau enggak sholat bersama kami? Kata pemuda ini, saya sudah sholat di kampungku. Seharusnya engkau masuk ke dalam, kemudian engkau mendapatkan pahala sunnah. Meskipun engkau sudah sholat wajib. Nah, jadi makmum boleh sholat wajib, imamnya sholat sunnah, atau kebalikannya, makmumnya salat wajib, imamnya salat sunnah. Boleh berbeda niat. Gimana kalau sekiranya berbeda salat? Imamnya salat duhur, makmumnya salat asar. Boleh nggak kira-kira Pak? Makmumnya salat duhur, imamnya salat asar. Boleh, ya kan? Imamnya sholat asar, makmumnya sholat duhur. Mungkin makmumnya lagi safar kan, baru sempat mengerjakan duhur, dan dia mau ikut berjamaah, meskipun bukan kewajiban berjamaah di saat safar. Sudah masuk waktu Pak ya? Kita cukupkan, insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.